Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan metode uji titik atau melihat tanda ketidaksamaan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat SPTLDV. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, di sini ada X plus Y kurang dari 2, kemudian X min 2Y lebih dari atau sama dengan 4, kemudian X min 4Y kurang dari 8, kemudian 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 4, kemudian X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari dua contoh di atas? Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel ialah suatu sistem pertidaksamaan yang melibatkan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan contoh soal nomor 1 berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada X plus Y lebih dari 4, kemudian ada 3X min 2Y kurang dari atau sama dengan 6, kemudian ada X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Perhatikan penyelesaiannya. Kita gunakan saja metode yang cepat dengan melihat tanda ketidaksamaan. Kita cek koefisien X sudah bernilai positif, berarti tidak ada berubah lagi. Kemudian tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis pembatas. Kemudian tidak memakai sama dengan, berarti garis pembatasnya putus-putus. Kemudian untuk yang 3X min 2Y kurang dari atau sama dengan 6, tandanya di sini kurang dari, berarti daerahnya di kiri. Kemudian garis pembatasnya full. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan si Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti di sini mereka berada di kuadran pertama. Ya, ini grafiknya, di sini kuadran pertama. Perhatikan penyelesaiannya, kita gambar satu-satu ya. Untuk X plus Y lebih dari 4, ini yang berwarna merah. Nah, di sini garis pembatasnya putus-putus. Kalian kan sudah mempelajari minggu lalu bagaimana cara menggambar grafiknya, ya, persamaan liniernya. Kemudian dihubungkan di sini titik koordinatnya 4,0 dan 0,4. Berarti kalian hubungkan garis pembatasnya putus-putus, daerahnya berada di sebelah kanan karena lebih dari, ya, yang merah. Kemudian untuk yang ini 3X min 2Y kurang dari atau sama dengan 6, garisnya yang warna ungu. Nah, yang ungu ini garisnya full. Dia berada di sebelah kiri karena kurang dari, ya, garis pembatasnya full karena pakai sama dengan. Nah, kemudian karena di sini ada dua garis, berarti yang mana daerahnya kita nggak boleh melebihi kuadran pertama ya, karena ini syaratnya X lebih dari 0, X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y nya juga lebih dari atau sama dengan 0, berarti pas di sini. Nah, kuadran 1. Kemudian karena di sini ada garis batas yang putus-putus dan yang ini, berarti daerah penyelesaiannya berada di sini saja, ya, dibatasi oleh dari sini turun sampai sini, ya. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Daerah penyelesaian adalah daerah yang paling kotor atau paling banyak mendapat arsiran dan dibatasi oleh kurva-kurva ketidaksamaan pada soal. Nah, perhatikan contoh soal nomor 2 berikut. Nah, di sini aplikasinya tentang luas daerah dari suatu sistem pertidaksamaan. Ya, di sini tentukan luas daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3Y lebih dari atau sama dengan 4X, kemudian ada X kurang dari atau sama dengan 3, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Bagaimanakah cara menentukan luasnya? Berarti kalian harus menggambar dulu daerahnya. Nah, perhatikan di sini kita punya kurva 3Y lebih dari atau sama dengan 4X. Berarti dia kita buat ke kiri ya. 3Y min 4X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti karena di sini X-nya masih min koefisiennya, diingat lagi pertemuan sebelumnya,
Berarti kita kalikan dengan min 1 keseluruhannya. Berarti di sini X-nya jadi positif, Y-nya yang jadi negatif. Tanda pun harus berubah karena mengalihkan dengan min 1. Dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Maka di sini 4X min 3Y sama dengan 0. Kita mencari koordinat titik potong dulu ya. Kita akan menggambar kurvanya. Berarti untuk sumbu X, Y-nya yang kita nolkan. Berarti di sini 4X kurangi 0 sama dengan 0. Berarti X-nya otomatis 0 ada di 0,0 koordinatnya. Kemudian koordinat titik potong terhadap sumbu Y. X-nya yang kita nolkan, maka menjadi 0 dikurangi 3Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0. Maka sama ya koordinatnya dari 0,0. Kemudian garis pembatas penuh. Daerah penyelesaian berada di kiri garis pembatas. Karena tanjangnya dia di sini kurang dari. Ya, jangan dilihat yang ini lagi, yang ini. Berarti untuk X kurang dari atau sama dengan 3, kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0, berada di kuadran pertama. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti ini. Dilihat ya. Untuk yang pertama, karena dia terletak di 0,0 kurvanya, berarti di sini pas ya, 0,0 titik pangkal dia melalui ini. Kita gambar yang ini untuk si 4X min 3Y kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Ya, di sini 3 berarti daerahnya ke kiri. Kemudian Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti dia di atas ya. Di atas Y lebih dari sama dengan 0 ke sini ke atas. Nah, di sini kurvanya dia dibatasi. Berarti daerahnya ini gambarnya bentuknya segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga kalian perlu apa? Perlu alas dan tinggi. Alasnya yang mana? Ini ya. Dari 0 sampai 3 itu alasnya. Kemudian tingginya berapa sih? Nah, tingginya kita mencari perpotongan dua grafik. Grafik yang ini dengan ya X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti 4 dikali, ini kita buat persamaan dulu. X sama dengan 3 ya. Berarti untuk setiap X kalian ganti pakai 3. Masukkan ke sini. Berarti 4 dikali 3 dikurangi 3 kali Y sama dengan 0. Berarti ini 12 dikurangi 3Y sama dengan 0. Berarti 12 sama dengan 3Y. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 3. Y-nya dapat 4. Berarti tingginya ini 4. Nah, berarti masukkan ke luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Jadi hasilnya luasnya adalah 6. Jadi luas daerahnya adalah 6 satuan luas. Intinya kalau menentukan luas daerah berarti kalian harus gambar dulu. Nanti daerahnya berbentuk apa? Apakah dia persegi, apakah segitiga, apakah trapesium. Jadi kalian juga harus mengingat rumus-rumus dari luas bangun datar. Nah, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami, dan akhir kata Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.